Podcast lah, wah. Nyata man, Apa tuh? 2021 ini udah gak terasa aja mau puasa lagi. Iya, berapa minggu lagi? Kalau kau apa yang kau rinduin pas puasa? Aku sih gak puasa tapi Aku puasa tak aku rindu, cuma rindu balik rumah makan aja. cuman itu aja ya. Kalau aku puasa tuh biasanya makan sahur itu aja. Dia tahu. Kalau dulu puasa tuh ada acara yang paling kutunggu, namanya SKS. Apa itu? Saatnya kita sahur. Oh, ini Isinya komeng, Oh, adu di TV ya? Wah itu chaos. yang di paling- RCTI kan? Ya, ngeri. Itu acara paling ngeri Chaos soal. di abad ini. Karena ada komeng. Komeng itu mastermind dan dua pionnya itu jelas. Oh, Adul sama Olga itu yang dihancur-hancurkan dia itu aja Oh, berdua. iya juga sih. Tapi udah nggak ada lagi acaranya, udah nggak seru lagi acara puasa apa sahur udah nggak pada Ya, seru. sinetron sekarang. Sinetron ya nggak tahu aku nggak pernah nonton lagi. Tak tahu lah kalau puasa masih ada Dangdut Akademi kan. Hah? Itu tontonan mama aku kat rumah. Masa subuh nyanyi? Ya tak apa-apa lah. Kan ini apa namanya sebelum menyambut sahur kan ada. Jadi untuk kawan-kawan yang mau mudik sekarang. Karena Mudik balik kampung pemerintah. Dilarang pemerintah. Balik kampung mudik apalah namanya itu ya. Dilarang pemerintah bisa mulai dari sekarang aja. Iya sih sebelum dilarang ya kan. Iya. Karena kan nanti dilarangnya pasti Hamin 7. Ya kan? Ya boleh. Iya, Hamin 30 balik kampung. Balik duluan. kampung dulu langsung. Tapi Kelut udah mulai ramai katanya nih sekarang. Ya, Orang pasti naik lah. laut banyak daripada di udara. Kenapa? Ramainya di laut karena tak terlalu ribet katanya. Oh, gitu Daripada pula. bandara. Oke, mudah-mudahan semua saling menjaga, Iya. Iya kan? Jaga jarak. jaga jarak. Kalau yang sudah suami istri nggak mungkin jaga jarak ya kan. Mempererat kejaraan. Yoi. Yang penting semuanya happy aja lah ya. Lebaran ini juga man. Kayaknya Sebenarnya apa tuh? bisa kita lihat kita ke rumah orang kaya apa ke rumah orang miskin dari kue nastar. Kalau kue nastarnya lebih banyak tepung daripada nanasnya, berarti orang miskin. Iya kan, kalau orang kaya pasti nanasnya banyak. Sama. Kalau rumah orang kaya itu jarang ada kacang goreng. Betul juga. Iya. Kacang goreng tuh yang terbaik, apalagi kalau dapat ininya. Mete. Bukan itunya, Pak. Dapat ini. Apa Bawang tuh? putih. Saya Oh. suka bawang putih kan. Kayak yang bawang goreng gitu ya. Iyo, itu paling terbaik sih. Sama putri salju juga mantap ya. Kue bawang juga enak ya. Sama kue bilis kau pernah coba? Kue bilis itu apa? Bilis dililit sama tepung. Hah? Tak percaya. Macam kue Bilis segini kok. Tidak, dia macam kue bawang itu dililit kayak tepung kue bawang itu kecil-kecil gini kayak dililitin agak tebal lah segini lah. Di mana adanya itu? Nantilah order dengan mama aku. Nah, masuk dia. Namanya apa, Man? Nama tempat emakmu tuh jualan? Mak Imah Kitchen. Mak Imah Kitchen. Roti jalannya mantap. Tapi saran aku roti jalannya enaknya kuahnya dipanasin dulu. Iya, Mantap harus. lagi. Oke lah, kita opening aja ya. Langsung. Uak Nerd Show. Podcast lah, wah. Ini minggu kedua podcastnya. Minggu kedua podcast. Yo, Hari ini kita kedatangan Pak Haryanto. ini tak asing lagi lah bagi orang-orang yang suka menggambar. Kalau kau kenal Bapak ini dari mana? Di mana? Rubeka. Oh iya. Nah, di Rubeka. Pas ngapain? Kan ada space-nya untuk menggambar. Di depan ya. Pak. Dapat itu emang kenalan sama si Rubekanya atau gimana? Iya, kebetulan kan waktu itu sama orang ini udah lama kenal. Cuma aku melihatnya ada sesuatu yang aneh dibanding kafe yang lainnya gitu. Terus aku masuk terlibat itu. Oh iyalah Om, ikut aja di sini, gambar di sini, sodo sini gitulah kurang lebihnya. Karena menurut aku Rubeka biarpun tempatnya di situ jarang orang mau ke situ, Iya. tapi dia punya konsep. Iya. Jadi orang datang ke sana karena ada konsepnya. Ada ini banyak yang dipajang-pajang ya kan. Iya, kalau dulu baristanya juga berkonsep baristanya dulu. Ya, kesannya chaos sekali. Bapak tamatan Asri ngomongnya itu ya? Iya, Jogja. Asri Solo apa Jogja? Jogja. Pak. Saya dulu pernah ke Jogja. Ospeknya tuh gila-gilaan. Iya, betul. Pakai kolor aja lah, Iya. keliling-keliling Jogja. Serius, Pak? Nah, kalau zaman Bapak gimana? Tahun berapa tuh, Pak? Pas masuk Asri. Asri itu panjangan dari Akademi Seni Rupa Indonesia. Nah, Bapak waktu ospeknya gimana tuh, Pak? Saya di ASI itu sebenarnya cuma sebentar sih. Lanjutnya ke Universitas 11 Maret.
Oh, tapi berarti kena ospek awalnya? Kena ospek, iya. Cuma masalahnya waktu itu kan karena aku asli Solo, jadi biaya lah hubungannya. Akhirnya ya udahlah, akhirnya pindah aja lah ke 9 Maret juga di Fakultas Seni Rupa dan Desain. Tapi bisa gambarkan nggak ke kami? Kayak gimana tuh ospeknya di sana? Kalau ospek zaman dulu tuh tahun yang kapan jelas tuh, Pak? tahun aku lulus di itu 889 ya. Oh, 89. Nah, itu baru lulus. Berarti ditarik 6 tahun ke belakang lah. Pandai lah ya. Ya. Pandai lah ngitung itu, pandai lah ngitung. Terus? Ospeknya aneh. Pertama kalau untuk yang seni rupa harus yang jelas harus gambar dalam artian pakai tangan ya. Dulu kan belum ada digital gambar. Ngetik aja masih pakai mesin tik. Betul. Di situ nanti kita diseleksi. Diseleksi kalau memang sudah, artinya pada saat itu tuh memang harus konsep sih, tetap konsep yang utama, baru kedua teknis. Artinya kalau di seni rupa tuh kalau konsepnya kurang matang, karena ini kan dari akademisi ya, kurang matang tapi tekniknya bagus ya nggak sejalan, ya nggak diterima. Jadi memang harus dua-duanya, baik teknis maupun baik konsep harus berjalan seiring gitu loh. Harus balance ya. Balance, karena gini Mas, kenapa konsep lebih utama atau teknis lebih tidak ya, apa istilahnya harus sama. Gini, kita kasih ilustrasi ya, misalkan sebuah konsep tentang naga berantem sama Raja Wali, itu kan luar biasa berantemnya. Tiba-tiba karena dia konsepnya ini bagus ini ya, karena teknisnya dia nggak menguasai bagaimana gambar naga, sehingga yang terjadi naga itu jadi cacing gitu loh. Jadi kan lucu kan? Cacing bersayap. Iya. Seperti Nah, jadi memang harus dua-duanya harus jalan sih kalau. Itu harus imajinasi betul-betul harus jalan waktu. Oke. Bapak lebih suka aliran melukis ya, kita melukis tuh ya. Suka aliran apa? Surrealis lah, ada ekspresi apa? Sebenarnya perkembangan seni rupa ke sini ya, artinya kita feedback ke belakang, kebanyakan nih awalnya memang dari realis ya. Realis itu siapa aja kok di Indonesia, Pak? Realis itu yang paling sejak Avandi itu realis itu. Oh, Avandi awalnya realis ya? Iya, karena dia kenapa Avandi itu seperti itu sekarang, gambarnya plepotan, karena antara ide dengan tangan usia ya, itu nggak sinkron, jadi emosi dengan ininya nggak sinkron, sehingga yang terjadi belum sempat dia ngaduk-ngaduk cat warna di palet, dia pakai tubenya langsung digambar, karena emosinya udah meletup kan ini. Nah, kalau nggak cepat diimbangi pasti akan hilang. Tapi saya suka Avandi di era akhir sih, Pak. Di era sampean belum lihat Avandi gambar realis ibunya, itu luar biasa, bagus banget. Sampai jerawatnya mungkin nampak ya. Mungkin paling bagus ya untuk realis Indonesia. Avandi nih man, dia kelukis harus buka baju. Hah? Yes, betul. Yang dilukisnya pun cuman ayam, tapi betul-betul, woi mantap. Kalau Avandi itu dia cara memandang melukisnya tuh melalui tahapan observasi. Jadi misalkan dia mau gambar ayam petarung, ayam apa namanya? Ayam aduan lah. Ayam aduan itu. Ayam jago. Dia mendatangkan di tempat aduan itu berapa kali gitu loh. Olahraga ayam 3, 4, 5 kali gitu loh. Setelah itu baru dia kerekam di otaknya kan, baru digambar di rumah. Jadi dia nggak gambar langsung pada saat dia bertarung gitu. Dia ke lapangan dulu, lihat situasi, nengok. Ya betul. Orang berantem ayam berantem tuh kayak apa, ininya gimana. Nah, itu Avandi dia memang. Apalagi gambar dirinya sendiri tuh saya lebih suka lagi. Nah, proses penciptaan karya dia tuh melalui observasi, itu yang kalau Avandi ya. Avandi yang gambar dirinya sendiri tuh. Ya, potret diri ya. Potret diri gila. Katanya ada sama Nasirun. Ya. Gambar Avandi nih, dia gambar diri sendiri tapi otaknya keluar. Dan dia ngegambar ada matahari, tapi bentuknya kayak corona sekarang, virus corona. Oh, dia punya cabang-cabang nanti gitu. bisa dilihat lah di podcastnya mojo.com. Iya. Wah menarik Avandi. Terus selain Avandi apa siapa namanya itu yang terkenal sampai Eropa itu lukisannya? Kalau realis yang gambar-gambar macan gitu-gitu Pak, apa namanya? Siapa namanya itu ya?
pelukis pertama di Indonesia itu loh. Si Raden Saleh. Raden Saleh. Kalau Raden Saleh itu juga tuh. prosesnya begini, dia memang lahir dari orang kaya. Betul. Oke. Jadi dia mengalami pendidikan di Belanda, Eropa. Tinggi berarti pendidikan. Jadi kalau secara sebenarnya bisa digambarkan sih hasil lukisan masing-masing pelukis itu dia prosesnya bagaimana. Kalau Affandi prosesnya memang dari orang miskin, dia gambar aja ditukar dengan sebincuk nasi. Makan nasi. Sekarang harganya harus miliaran. Gitu, karena daripada dia nggak bisa makan, akhirnya lukisan yang dia sketch diganti dengan nasi. Itu Affandi. Kalau Raden Saleh memang dia keturunan orang berada gitu, jadi ningrat gitu. Jadi ya hasil lukisannya ya tentang sesuatu yang indah, sesuatu yang megah. Nggak mungkin dia akan gambar rakyat jelata, nggak akan mungkin, pasti itu. Jadi yang autodidak sama orang sekolah gitu kan. Kalau yang sebenarnya itu kehidupannya man. Bukan di masalah autodidak dan sekolah, tapi lebih ke kehidupannya. Kehidupan. Iya, berangkatnya dari mana gitu. Iya, kayak tadi kan Affandi ngegambar apa tadi? Ayam. Kalau orang kaya nggak akan kepikiran gambar tinju ayam. Di sini orang tinju. Iya kan? Orang tinju diri bukan orang yang laga ayam kan. Nah, betul. Kalau di zaman Bapak tuh tahun 80-an, kan seni rupa ini meledak di tahun 98 sampai 2008 kan, Pak? Itu man 10 tahun juga ya. Mahasiswa aja laku semua lukisannya. Habis. Nah, kalau di zaman Bapak gimana tuh? Di zaman aku tuh agak susah, Mas. Pengertian pelukis itu agak susah karena memang mungkin belum banyak yang artinya gini, lebih ke media pada saat aku kan memang agak belum sehebat tahun itu sehingga betul. Perkembangan untuk keluar pun juga susah gitu loh. Didukung media juga sih. Betul. Tapi anak sekarang kan diuntungkan dengan media sebenarnya. Iya kan? Betul sekali. Ya, sekarang apa-apa digital, digital. Ambil tinggallah di puncak gunung sana, nggak usah perlu ke kota. Iya, betul. Tapi kalau ada kontak medianya ini kan bisa juga kan? Betul. Dari sana bisa ke Eropa. Artinya dikirim gambarnya. Kalau dulu enggak. Kan memang kalau nggak pameran ya lu nggak siapa yang dulu tahu. Pameran hidup sih. Padahal itu tadi kita bilang kan, Affandi maestro makannya susah. Iya, makannya susah. Ya, tapi emang peledakan seni rupa di tahun 98 tuh emang gila-gilaan. Karena pada saat di tahun itu tuh ada gerakan seni rupa baru. Nah, gerakan seni rupa baru tuh mendobrak standar-standar seni rupa yang biasa. Contohnya Pak. Contohnya seperti Bonyong Muniadi itu gerakan seni rupa baru, terus Gatot Sutejo, banyak sekali sih. Gambarnya gimana tuh Pak? Ivan Sagito, Nasirun termasuk Nasirun gitu. Jadi mereka melepaskan sesuatu yang sifatnya standar domestik gitu. Misalkan gambar orang tuh harus presisi gitu. Di tangan gerakan seni rupa baru tuh dirubah total sama sekali. Kepala bisa di bawah, kaki bisa di atas. Jadi sudah mulai agak sebenarnya terinfluen dengan luar sih. Misalkan Andy Warhol itu kan dengan Madonnanya gitu. Di Indonesia juga ada. Siapa Pak? Tipikal Andy Warhol tuh kalau nggak salah. Itu grafis kan Pak, mencetak kan. Sebenarnya lebih ke grafis murni itu. Grafis murni ya. Grafis murni. Tapi ide itu akhirnya juga dipakai oleh orang-orang kita juga. Mungkin nggak salah ya, aku agak lupa juga ini tadi. Kayak Ivan Sagito tuh dia seperti ini gambar seperti Salvador Dali. Surrealis. Surrealis itu Ivan Sagito. Jadi dia menggambarkan tentang, kalau Salvador Dali kan dia dengan jamnya yang meleleh. Kalau si Ivan Sagito dia lebih menggambarkan tentang sapi lembu itu di tempat hamparan yang luas, tiba-tiba di situ ada sapi yang jauh sekali, terus ada yang pohon apa, pokoknya yang surrealis itulah. Berarti sejauh itu sapinya. Iya. Berarti kecil sapinya berarti gambar. Oh itu kecil, kalau tapi kecil itu macam gambarnya tuh. Susah juga. Nah terus kenapa Bapak pengen seni rupa? Padahal di era Bapak seorang Affandi aja susah makan. Pengertiannya gini, karena
aku kebetulan sebenarnya bukan seni rupa dalam artian harus lukis enggak sih. Dari Fakultas Seni Rupa dan Desain tuh ada namanya desain dan seni murni. Nah, yang desain itu misalkan desain tekstil, desain interior, desain grafis tuh advertising itu, desain produk, desain kriya. Ada 4 ya. Kalau yang seni murni itu misalkan lukis, patung, desain grafis murni, cetak sains dan sebagainya macam. Nah, itu seni murni. Aku kebetulan pada saat itu ngambil di desain interior. Jadi ya bermainnya di interior. Biasanya kalau orang begitu gambar lukisannya itu nggak jauh dengan konsep-konsep interior. Teknik berarti yang lebih ke teknik. Nah, ini kenapa siku ini dipikirin berarti ya. Perabotan, kalau bahasa Batam perabotan. Nah, jadi Bapak ngambilnya ke situ biar lebih istilahnya bisa mencari duit lah mungkin dia. Betul. Kerjaan juga kan masih kayak gitu kan. Karena banyak kan kalau anak-anak yang dari seni murni kayak lukis, patung atau grafis murni biasanya larinya tuh ngajar di SMA, di SMP kayak gitu. Di guru. Guru seni rupa kayak gitu. Kebanyakan seperti itu. Kalau patung tuh lebih ke apa sih? Pahat-pahat gitu. Iya, patung tuh lebih ke 4 dimensi ya, seperti gelas itu. 4 dimensi ya namanya, bukan 3 ya? 3 tuh kan dari 3 sisi kan. Oh, ini 4. Oke. Atas bawah kanan kiri. Kalau patung tadi 4 dimensi terus 3 sampai 4 gitu lah. Nah, kalau apa lagi? Nah, patung kan pematung itu kan medianya macam-macam. Ya, betul. Pasti kayu, batu. Ya. Ada yang pernah aneh nggak di era Bapak? Sebenarnya konsep lebih aneh itu paling fiber ya. Kalau masalah bahan fiber zaman itu udah aneh ya. Fiber seperti si Dolorosa Sinaga ya. Dia orang pematung perempuan ya. Dia luar biasa. Jadi konsep dia lebih ke impresif ya. Impresif menggambarkan sesuatu, misalkan cewek itu memang dia mungkin hiper cewek itu dalam artian tingginya tidak normal, bentuk ya misalkan tinggi manusia tuh 2 meter, dia bisa dibuat sampai 10 meter. Emang berbeda antara cewek dengan laki-laki gambar? Karakter cewek dan cowok tuh sebenarnya kalau dikatakan beda, tapi kalau dikatakan tidak, tipis sih bedanya gitu. Kalau di tangan dia tuh lebih ke apa ya, melihat sosok patungnya Dolorosa Sinaga tuh kayak sesuatu yang misterius gitu loh Mas, sembunyi, jadi nggak realis dia. Dia gambarnya pasti nggak realis. Beda dengan Nyomanuarta yang Nyomanuarta di GWK. Itu kan realis banget, kalau nggak beda banget. Memang berangkatnya beda sih. Kurang lebih tuh. Sebenarnya kalau aku melihat ya secara pribadi, justru patung yang bagus itu adalah patung yang merubah image dari bahan menjadi sesuatu yang beda. Misalkan di zaman pada saat itu ada temanku yang orang patung, studio patung lah, disiplinnya di patung, ambil jurusan patung. Nah itu tuh gini, dia bahannya dari batu, batu betul itu, atau salah sih, kayu ya. Bahannya dari kayu nangka itu kan agak, tapi dia menciptakan kayu itu seperti benang, seperti kain, seperti kain. Padahal kan itu kayu. Jadi dia dirubah yang sesuatu keras menjadi lunak. Caranya intinya ya kan didetailin di gambarnya pahatannya. Dipahat ya. Pahatannya. Kalau di luar negeri ada sih yang namanya, mungkin bahannya dari semen apa, dia buat bantal guling gitu loh, bantal aja tapi detail tapi bener-bener bantal, padahal itu semen. Nah orang kalau ketipu, biasanya kan dicototin dipukul ya, nggak tahunya dia keras. itulah yang kalau menurut saya itu patung yang artinya yang kena yang dituju itu seperti itu sih kalau saya sih ya. Lebih ke berubahnya material ke konsep itu loh. Oke. Gimana seorang Pak Haryanto? Iya. Dari Jogja awalnya terus ke Solo. Sampai terdampar di Batam. Terdamparnya tuh karena waktu itu saya mendapatkan ini Mas, pekerjaan di Planet Hotel. Nah itu ada sekitar
untuk kamar-kamar itu ada lukisan abstrak kan, itu sekitar banyak 300 ya, 300 400. Itu Bapak yang lukis, Pak? Ya, itu pada saat awal itu kan ditenderkan juga sampai ke waktu itu masih di Jakarta ya, kerja di Jakarta. Sehingga ya aku adu gitu, diadu dengan yang lain, terus konsepku masuk, ya udah aku datang ke sini, ketemu, dipilih gitu ya, jadi berapa orang yang ini nanti disortir, paham. Ya, tuh. Buat 300 lukisan, Pak. 300 dalam waktu berapa? 1 bulan harus selesai. Karena lukisan abstrak. Berapa lama pekerjaan? 1 bulan, dikasih 1 bulan. Banyak teman yang nggak sanggup. Tapi kan saya pakai teori, artinya itu kan buatnya kan dari karton tebal. Karton. Nah, itu saya pentang di triplek yang ukuran triplek gede itu. Ukurannya triplek yang kecil ya. Ukurannya kan 40 kali 50 misalnya. Kita potong-potong dulu. Namanya abstrak kan bebas dan misalkan dapat dulu satu baris itu dapat 6 gitu loh. Habis itu betul loh. Jadi tekniknya jadi satu karton tuh sekali jalan itu banyak warna itu kan, silang. Karena abstrak aku berani, nggak sanggup. Tapi kalau bukan abstrak, realis atau naturalis, apalagi realis bunga-bunga itu kan. Ya, mungkin nggak sanggup aku. Karena itu kan geser-geser ini jadi. Dia mintanya abstrak. Pecah-pecah. Mintanya abstrak. Boleh juga. Kita celup agak macam kita celup tangan di cat, kita cepet-cepet udah abstrak ya. Iya. Tapi sebenarnya gini loh, Mas. Kalau kita telah lebih jauh lagi, sebenarnya abstrak itu susah loh. Susah karena harus ada artinya. Bukan, karena dia proses penciptaannya ya, dia harus bisa menahan bagaimana dia mulai membuat gambar, bagaimana dia menahan emosinya, berhenti di situ sebenarnya yang dimaksud. Karena nggak mungkin abstrak gambar abstrak tuh tiba-tiba asal gitu kan, udah selesai kan, besok datang lagi tambahin warna ini, itu sudah nggak murni karena memang harus spontan. Bagaimana mengendalikan emosi itu abstrak. Dan banyak lah, abstrak tuh harus menguasai komposisi warna, komposisi layout, terus stroke tangannya itu seberapa jauh. Kelihatan kalau abstrak modelnya pelarian itu kelihatan. Warnanya pasti warna mentah, terus freehand tangannya tuh mungkin nggak sebebas kalau dia memang benar-benar dari orang abstrak gitu. Kelihatan, terus layoutnya juga kelihatan kok, itu bisa dinilai. Karena ada penilaian dari unsur-unsur seni rupa itu SOP-nya lah, itu harus begini. Gitu. Iya itu tuh. Ya itu biasanya kan dari akademisi yang tahu, karena dia kan dibekali dengan filsafat seni, psikologi seni, penguasaan warna, tersier, primer, sekunder, dwimatra, nirmana, banyak banget terus, layout komposisi banyak banget, freehand banyak banget Mas. Macam kawan gini Pak, siapa kawan kita tuh? Siapa? Yang abstrak tuh si Yopi. Yang Bapak kan Yopi kan? Kalau Yopi itu sebenarnya dia bukan abstrak. Dia penciptaan karyanya melalui intuisi dengan, menurut Yopi pernah ngomong sama aku ya. Dia ada sesuatu yang makhluk astral gitu, yang mengguiden dia. Itu sah-sah aja. Itu bagus sebenarnya. Kalau karya diciptakan ada sesuatu yang menolong itu, hasilnya bagus. Anda lihat lagu-lagu yang di Eropa yang bersimbiosis dengan makhluk-makhluk astral, biasanya bagus lagunya. Iya sih. Ya, cuma Yopi itu sebenarnya ada sesuatu kesalahan dia, karena kalau aku ya, dia kan sebenarnya lukisan itu kan jiwa yang nampak. Diri sendiri dituangkan dalam bentuk gambar gitu. Kalau aku lihat Yopi itu agak bertentangan, karena gak mungkin kamu menggambar kamu yang misterius, mistik kayak gitu, tapi kamu dengan warna-warna yang cerah, warna-warna yang itu. Kamu lihat Yopi kan dia warnanya ini sangat bertentangan sekali gitu loh. Sedangkan kalau kamu masuk ke aliran dekoratif, masuk. Tapi kalau kamu aliran ke yang tadi imajinatif, yang berhubungan dengan mistik, itu sebenarnya kurang masuk. Apalagi ada dia digandeng sama ini kan. Iya betul. Kurang masuk. Tapi kalau dia masuk ke dekoratif, dia selamat. Karena garis hasil ya, aku melihat hasil yang dicapai setelah jadi itu lebih ke dekoratif dia sebenarnya. Nah itu dia yang katanya.
masalah di dunia seni sekarang. Kritik sudah nggak ada katanya. Kritik seni. Kurang. Kritik seni sudah kurang katanya. Orang cuma bisa lihat, oh bagus. Sebenarnya kritik seni itu saat ini Pak katanya kurang ada. Bukan kurang ya Mas, tapi memang apa ya? Kadang anak sekarang itu agak susah untuk dikritik. Iya, baper bawa perasaan. Tapi sebenarnya nggak salah juga. Tergantung siapa yang mengkritik. Ya betul. Kalau yang mengkritik itu memang, maaf kata ya, bukan karena aku mau membesarkan orang akademisi, enggak. Tapi orang akademisi kan dibekali dengan tadi berbagai SOP ya. Semua. Mengkritik karya itu wajar gitu loh. Karena apa? Kelemahannya di sini nih. Kelebihan di sini nih. Jadi tahu. Tapi kalau orang, maaf kata, kalau aku melihat tuh gini, orang yang sudah bisa menggambar realis sampai bagus, seperti mendekati fotografis lah, dia sudah merasa hebat gitu loh. Ya kebanyakan gitu, banyak. Ya, padahal belum tentu. Lukisan itu semua baik. Apakah yang abstrak itu jelek? Enggak. Apakah yang istilahnya cawut-cawutan kayak punyanya Pak kata si Yobi jelek? Enggak juga. Cuma masalahnya gini loh. Lukisan tuh yang bagus tuh yang begini, yang berkonsep, yang berini, yang begitu. Yang realis pun kalau kamu seperti fotografis ya akhirnya apa bedanya kamu dengan fotografis gitu. Iya, beda tipis ya, aja kan. Mendingan kamu ya tadi itu lebih dimasukkan ke konsepnya loh. Iya. Dari konsep sih ternyata gitu. Seni, semua orang pun gambar bagus-bagus. Tapi saya ngelihat ada lukisan cuman peta. Tapi harganya miliaran. Ternyata dari caranya hidup, dia sampai ngelukis peta itu berapa tahun sampai gila masuk rumah sakit. Peta tuh gitu aja. Iya, hitam peta gini aja. Nah, itu biasanya history itu. Nah, itunya. Jadi sebenarnya seniman itu harus bisa menjual diri nggak sih sebenarnya? Sebenarnya lebih ke personal branding. Benar, menjual diri kan ya. Itu dia baru cakap. Nah, tapi ngomong-ngomong Bapak haus nggak nih? Oh, haus banget ya. Haus nih kan. Kopi. Masuk dong. Ay, mati. Woi. Nampak kepala ini nanti setengah aja. Nah, ini kopi dari Salasa, Pak. Di Bengkong. Bengkong Harapan. Setelah Sate Asi masuk sini. Baru nih. Oh, baru. Makanya enggak baru juga ada 2 makanya disuruh promosi baru kayaknya. Jadi kapan dindingnya bisa dimural nih? Nah, gimana dindingnya mau dimural nih? Ownernya kebetulan depan kita. Oh, iya. Mana nih? Gitu, itu. Bapak. Boleh lah. Besok aja lah mulai. Nah, gimana? Ya kan? Iya. Nah, gitu. Ini ada apa nih? Ini aku tahu ini rujak pas ini. Kopi rujak bukan? Dibuka ininya. Tutupnya ini modern, Pak. Oh iya. Ada ininya pentilnya sana kan. Begini ya. Oh ini bir kayaknya, Mas. Pentilnya nih di betul. Selasa, hari ini hari Minggu pula. Aduh, ini Selasa aja bukanya? Apa tiap hari nih? Tiap hari buka tiap hari dari jam 9 seingat aku. 9 pagi. Kalau pagi ada namanya istilahnya ini, sarapan siang. Oh, berarti salasi. Salasi apa tuh? Sarapan langsung siang gitu kan? Alamak. Tak lucu ya? Minum es bisa tak kau? Ya. Apa-apa. Aku dapat sweet mango. Ini pasti dari Indramayu. Indramayu, mangganya bagus-bagus. Petik mangga, mantap. Di depan rumah orang Indramayu. Iya. Aku rujak. Oh ini banyak buah-buahan kayaknya. Rujak tuh enak, aku suka. Jadi kalau orang malas makan rujak, beliin aja rujak. Oh ini ada kawan. Rasanya rujak, Pak. Betul-betul rujak. Iya. Minum itu? Iya, ini rasanya rujak. Oh iya? Tapi nggak pedes ya? Enggak. Pakai cabe. Nanti mana tahu Salasa kita sarankan buat minuman ayam penyet. Rasanya ayam penyet. Iya, sama soto Lamongan. Iya, sama nasi sebelahnya. Jadi langsung minum pakai nasi. Ayo, Pak. Salasa oke, mantap. Nah, kita balik lagi, Pak. Bapak kerja di Jakarta sebelumnya? Iya. Ngapain tuh, Pak? Ya, aku dulu pernah kerja di Jakarta lama. Jadi kalau Jakarta tuh gini, pada saat aku tuh gini. Tahun berapa, Pak? Oh, yang jelas tahun 90-an lah. Setelah lulus itu ya. Jakarta tuh aku dulu di advertising. Salah satu advertising di lintas internasional. Terus pindah 2 tahun di perusahaan. Sampai aku ikut pindah ke Esprit Gas, produk baju. Esprit Gas itu, tapi aku di desain
desain window display gitu. Jadi kan biasa kalau di Jakarta kan ada counter itu kan ada displaynya, ada display ya. Distro gitu Pak ya. Iya. Habis itu di interior juga di salah satu perusahaan interior terus mengalami titik jenuh dalam artian konsep ini memang pusing sekali sih. Akhirnya saya nyoba-coba masuk ke pasar seni Ancol. Totalitas pada saat itu memang aku kejar dua sih, yang satu gambar desain itu cari uang, yang satu gambar senang kesenangan kan. Akhirnya masuklah Ancol 5, di situ berapa bulan gitu. Ya enak, ternyata dari seniman tuh enak. Enaknya tuh ya nggak ada yang ngatur ini apalagi di pasar seni gitu. Tapi makin lama makin kesini tuh dapurnya nggak ngebul biasa lah. Biasa tuh. Udah mulai lembab. Udah mulai nggak ngebul ya, akhirnya ya udah memang nggak bisa sih kembali Batam lagi. Tahun? Batam udah aku nggak tahu lah tahunnya. Masih lama juga pasti. 2000-an sih kayaknya. 2000 lebih mas kayak. Iya. Ya gitu. Tapi sekarang nih di Tanjung Pinang nih lagi pameran nih. Pameran apa? Yang di Pabrika. Pabrika. Udah 2 hari nih pameran, ya itulah yang lukis apa semua. Ada satu siapa namanya tuh yang buat acara tuh, Gope kayak yang buat acara. Iya. Di pabrik. Oh iya. Iya. Nanti ada. Kapan? Udah 2 hari nih. Sama hari ini. Oh, di Tanjung Pinang. Aku nggak tahu loh, kalau tahu mau sih datang waktu ini. Ya, nanti kita kasih link ke Bapak. Karena gini, aku suka sih Mas. Kebetulan ini kan di Batam tuh kan ada komunitas seni rupa juga ya, namanya BJJ Batam Coret-coret, ada yang Batam Sketcher, ada Kolce, ada apa lagi ya, banyak lah. Mereka kan saling diskusi, saling ngobrol juga. Kemarin juga habis pameran rame-rame juga sih di salah satu kafe. Yang aku kemarin kan baru selesai pameran tunggal kan. Iya betul. Di mall ya di Kopi Mall itu kan dalam rangka pandemi. Itu memang yang membiayai dari Dinas Kementerian Pariwisata Jakarta. Jadi konsep pamerannya itu memang pertama tentang pandemi, kedua memang pada saat bulan nggak salah di bulan awal bulan awal bulan kemarin tahun 2021 ya di Januari. Yang Pak Sandiaga Uno kesini. Yes itu. Nah itu ceritanya begini, di kabupaten kota seluruh Indonesia itu ada sekitar 500 berapa gitulah ya, aku nggak apa. Batam itu termasuk 100 berapa yang dapat hibah dana untuk pandemi. Itu nilainya berapa M gitu loh. Aku lupa juga. Batam dapat dana itu. Lah terus ada temanku juga, Mas, ini ada dana gini kan. Ada kira-kira apa yang jelas aku punya lukisan. Jadi lukisanku tuh aku buat begitu pas pandemi masuk di bulan Maret ya, nggak salah ya. Aku mulai gambar. Temanya memang pandemi. Sampai terkumpul sekitar 70 lukisan lah ya. Waduh, banyak ya. Banyak. Cuma ukurannya memang 40 kali 50 kecil-kecil sih. Oh, yang kecil-kecil. Kata aja Pak, kanvas mahal. Iya, pertama itu, kedua memang kalau di rumah di studio kan lebih enak Mas. Kalau kecil. Terus akhirnya terkumpul, terus saya dipanggil dari Dispar sini, Dinas Pariwisata Batam. Aku presentasi lah tentang kopi, tentang ini, tema-temanya ini. Masuk, oke. Aku proposal ngajuin berapa budgetnya, sekian. Nggak perlu sebutin kan. Sekian, oke. Masuk langsung. Kalau gitu besar Pak Edan yang minta. Lebih kan Pak kalau itu jebol. Sebenarnya tapi gak nyesal pasti. Tapi sebenarnya aku sudah untung juga. Oh iya, ketika bisa untung lebih banyak. Karena untungnya lukisanku terbingkai. Iya, betul. Itu yang pertama. Dinotis orang, dilihat orang. Betul, itu yang paling penting. Dilihat orang. Ketiga aku pameran tunggal. Keempat tuh pada saat pameran tunggal itu ada berapa daerah yang serentak gitu, buat juga Batam tuh termasuk salah satunya. Dari Kementerian Jakarta tuh datang juga pada saat pembukaan pameran. Jadi ya alhamdulillah ramai gitu. Kami ya turut bangga juga ngeliat itu kan Bapak kemarin buat dan pameran juga, itu. Pak Hari ini ngasih juga lukisan ke Pak Sandiaga Uno kan? Yes, ya itu karena
Pak Sandi itu juga kebetulan saya nggak tahu. Oh iya Mas. Ya, oh iya gitu. Yang kemarin Dana itu ya. Tapi yang aneh Sandiaga Uno itu umurnya 50 lebih loh. Muda. Kelihatan muda ya? Iya. Anak ini. Udah kaya, ganteng. Mau apa lagi? Dan dia juga yang salah satu orang yang buka jalan untuk anak orang-orang seni yang di Jakarta ini buat acara. Kan dia. Dialah salah satunya. Dia menteri ya. Menteri pariwisata, Pak. Gila lo profil Iya, banget. dia cuman katanya cuman Livina kalau di Jakarta. Iya, dia tuh pakai ini loh, tahu anak-anak muda sekarang yang pakai karet-karet gelang-gelang gitu. Iya. Anak muda. Dia kayak gitu. Sepatu muda, anak muda kan. Gitu. Yang padahal di yang lainnya tim-tim yang istilahnya Nah, berumur lah gitu kan. yang itu pakai bajunya ini Rapi-rapi gitu kan. Dia selalu ya. itu aja. Ya kalau kita umur kita 50 lebih kayak Pak Sandi nggak ya? Kita tengok aja lah. kayak Om ini kan, nih setelah anak muda. Iya. Kalau ini dimudah-mudahin biar kayak muda. Ya, biar masuk setiap kali tongkrongan yang muda biar tak kaku. Karena gini Mas, saya mindset kehidupan saya itu begini. Saya lebih baik bergaul dengan anak muda, biar kelihatannya muda. Kalau saya bergaul dengan anak orang tua seusia saya atau di atasnya, pasti yang diceritakan adalah kalau enggak penyakit, ya kan? Kalau enggak cucu dan sebagainya. Burung. Burung. Kalau enggak, ya gitulah pokoknya. Kan piara burung man. Kalau anak muda kan enggak, yang diceritakan pasti cewek. Dan juga kalau anak muda balik bisa malam, orang tua ini disuruh belum pulang Pak. Ada nih Pak pertanyaan yang mengganggu saya nih, maksudnya fine art itu apa sih Pak artinya sebenarnya fine art? Fine art itu ya seperti seni untuk konsep dirinya sendiri, fine. Seni yang baik menurut dia. Oh menurut dia, fine, bukan ada beberapa orang fine bilang art gitu. sama apply art. Itu gimana bedanya? Apply art itu ya seni untuk dikonsumsi. Jadi misalkan kemarin aku melukis ini, melukis dengan aku maunya gini-gini bla 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 bla, itu ke fine art artinya. Tapi kalau aku gambar ke mural, itu apply art. Permintaan lebih ke permintaan. Apply sama. Nah, jadi kalau lebih jauh lagi sebenarnya, kalau apply art tuh ya pesanan lah, Mas aku tolong gambarkan di sana ada gunung ada ini, nah itu. Tapi kalau fine art ya semau aku aja, ini lu mau beli mau enggak ya monggo gitu. Artinya tidak melalui di tidak pesanan lah. Gitu. Nah, street art menurut Bapak? Ya. Gimana menurut Bapak? Street art tuh bagus. Tapi street art yang benar gitu loh. Kalau di luar negeri street art tuh lebih konsep. Artinya gini, tiba-tiba ada lorong jauh gitu. Dia gambarnya mungkin gambar ular sepanjang itu. Jadi masuk gitu loh. Karena tabrak itu. Kesannya kan ularnya jalan gitu. Karena di pinggir jalan kan street art itu. Kalau di kita tuh mungkin ya nggak tahu ya. Mungkin karena keterbatasan skill. Sehingga dia pakainya dengan huruf aja di graffiti di ini. Sebenarnya maaf itu bukan salah sehingga itu bagus juga iya, tapi kalau lebih ke verbal artinya lebih kelihatan kasat mata, misalkan ular gitu, atau naga yang benar-benar sesuai dengan tempatnya, enak. Itu beda dengan misalkan hanya tulisan ABCD gimana, beda kan. Muara artnya itu lebih kental. Kalau kita benar-benar lebih ke visual gambar itu. Kayak di Rusia tuh atau di mana gitu. Jadi setiap gerbong kereta api di stop, mereka gambar tuh kota atau apa, tangan orang panjang itu. Itu di Rusia tuh di mana tuh kalau dari YouTube. New York juga ada tuh. Kayak Kit Harington. Kalau di luar negeri tuh dia gini Mas. Misalkan di salah satu gedung di sampingnya tuh ada pohon gede gitu. Dia menciptakan pohonnya itu, rambut itu seperti rambut, dibuat rambut. Jadi dia tinggal gambar kepalanya. Pohon itu, ini kan kayak rambut. Jadikan rambutnya. Jadi lebih ke konsep gitu loh. Memanfaatkan medium, memanfaatkan situasi. Misalkan kayak gitulah. Dan juga dengan cara mandang juga sudut kata. Kalau melihat rambut, kepala tuh entah dia lurus gini. Ada yang gambar mural tuh ada tembok dinding itu gerowong itulah pecah lah, retak gitu loh. Lah dia gambarnya tuh gambar macan.
Macan tuh keluar dari situ. Padahal ini kan lubang. Jadi dia kalau bisa melihat macannya keluar dari dari berapa angle dilihat gitu kan. Betul. Yang sekarang lagi tren tuh ini malah pohon besar. Kita kelilingin dengan mungkin kanvas atau benda putih. Dia gambar misalkan tangan gini lah atau tangan nunjuk gini. Misalkan pohonnya segini, dia gambar ini. Tapi sisa dari tangan itu, dia gambar di sebelah sana. Jadi seakan paham. Jadi nyambung gitu. Nah, misalkan ini ya. Ini kan misalkan ini gambar tangan. Di sana kan ada kain itu. Aku gambar ikut sana kain. Dan seakan-akan dia tuh di sana. Jadi satu medium. Betul. Padahal beda. Ya makanya lihatnya dari berapa angle gitu jadinya. Itu lagi juga. Jadi ini dibikin gitu karena kan dia nahan batangan pohon itu. Bagus. Kan gini Pak, pertanyaan lagi nih. Batam nih banyak seniman sekarang. Hebat bahkan Tanjung Pinang hari ini buat pameran. Kita ini dekat dengan Singapura. Salah satu pusat kota negara kota lah kita bilang Singapura kecil. Kota seni dunia. Iya kan? Museum Art of Singapura tuh gila-gilaan isinya. Orang-orang yang punya Cemeti, owner Cemeti salah satu lukisannya di situ juga. Di situ ya, Cemeti ya. Nah, kita dekat dengan gerbang dunia sebenarnya. Tapi gimana cara naikin seniman Batam? Karena yang dari Jogja dari itu kan bisa mendunia padahal jauh gitu. Karena gini, kita gerbangnya dekat. Karena gini Mas, salah satu kelemahan kita adalah kita tidak istilahnya kualitas kita tuh sebenarnya masih di bawah standar sih. Pertama itu, kedua pada saat kita menciptakan personal branding, misalkan pameran nih, aku pameran kalau dengan ini aku nggak akan ke kontrol gitu loh. Tapi kalau aku pameran dengan misalkan Joko Peke, terus misalkan dengan Eko Nugroho, misalkan gitu, aku akan terkontrol otomatis. Pansos. Ya, aku perlu semacam pendamping gitulah, karena memang dia sudah jam terbangnya tinggi. Karena untuk ngangkat ini ya. Ngangkat ini. Bukannya kita bisa ikut ke kurator-kurator disuruh datang kemari gitu Pak? Sebenarnya kurator tuh dia sebenarnya juga sudah melihat sih. Aku yakin pasti sudah ke Batam juga, tapi juga gimana ya? Batam tuh mungkin lihat potensinya masih mana gitu kan? Loh, Mas. Kualitas tadi kalau kualitas sih. Menurut orang Batam bagus, menurut orang Batam, betul. Kan. Tapi dipandang orang kurator, orang ini sebenarnya masih jauh. Aku tuh jauh banget, masih jauh. Kalau dibandingkan dengan siapa kan gitu. Kalau dibandingkan dengan mungkin yang lain ya mungkin aku paling tinggi mikir kan kayak gitu. Masalahnya dibandingkan dengan siapa? Ya kok dibandingin sama Peki? Jauh. Dia gambar babi aja bagus. Gambar babi man. Gambar babi. Celeng. Ya celeng segede ini kan? Ya gede 2 meter. Itu kan zamannya Pak Harto, Pak. Zamannya Pak Harto tuh kan dia disimbolkan bahwa Pak Harto tuh seperti celeng. Besar banget sekali. Dan di samping-sampingnya tuh pada senang di apa gitu. Kecil banget. Itu kan lebih konsep. Tapi masih lihat gambar celeng dia. Ngeri. Kalau kita lihat dia bukan warna hitam, bukan warna biru, bukan warna, karena pada saat pameran tunggal dia Joko Peke di Galeri Nasional itu aku pas di Jakarta, aku melihat sendiri langsung, gila itu luar biasa. Depal ya pas itu. Aku masuk di ruangan itu bener-bener kayak dedek gitu Mas. Kejut. Atmosfernya suasana yang menegangkan betul, bukan menyenangkan, ini menegangkan, terlibat dalam atmosfer itu gitu loh. Sama dengan pada saat Ahmad Sadali kan pelukis kaligrafi ya, dan dari Aceh. Itu pameran di Galeri Nasional itu, aku melihat ada semacam lorong di situ, mungkin jembatan Siromatul Mustaqim apa gitu. Itu luar biasa, takut saya mendadak sampai sebegitu dia membuat. Jadi gini Mas, menciptakan pameran itu juga ciptakanlah atmosfernya juga. Jangan hanya jualan taruh tempel, enggak. Dia diciptakan seperti itu Mas, luar biasa. Jadi itu sebenarnya seni ini kalau menurut saya
perbanyak baca buku apa aja seharusnya. Literatur, Pak. Banyak belajar lagi Iya, gitu. literatur udah pasti, Mas. Iya. Pak, tapi menurut saya harus banyak belajar buku apa aja. Iya. Misalnya buku fisika tentang Iya, betul. apa Kimia, semua. ya kan? Sampean tahu Kristo? Kristo tuh seorang instalator dunia terbaik. Kristo itu. Jadi dia buat konsep ada semacam rumah apa gedung itu dibungkus entah bahannya apa. Dia melibatkan arsitek, melibatkan orang cuaca, melibatkan banyak banget tim dia. Kristo, kamu Anda buka di Google juga ada tuh. Dia melibatkan, tapi konsep itu karya siapa ya? Karya Kristo. Walaupun timnya banyak sekali. Iya, betul. Itu biasanya sekarang sudah arahnya ke situ. Makanya itu saya jelasin kan saya ngajar kan ke yang tempat belajar orang-orang yang belajar sama saya. Ilmu paling atas tuh seni. Karena di seni kalian belajar fisika. Pematung, gimana patungnya bisa berdiri tegak kalau nggak belajar fisika? Dari berat ini, berat itu, ya tingginya. Lukis, kalau nggak belajar bahan, contoh kimia, kayak mana? Iya. Jadi menurut aku seni itu belajar semuanya sampai sejarah. Betul. Sampai filsafat kalau perlu. Wah, apalagi itu. Iya. Nah, pastilah. pertanyaan kita nih ke Bapak. Batam nih butuh nggak sih landmark apa kayak patung gitu, kita punya patung atau punya apa? Welcome to Batam tuh udah bagus. Tapi maunya ada lagi gitu. Sebenarnya sangat butuh. Pada saat itu aku pernah waktu Habibie masih hidup ya. Mungkin kelihatannya masih. Di situ memang mau dibuat galerinya Habibie. Jadi aku konsepin di situ ada pesawat yang keluar gitu di Welcome to Batam di atasnya itu. Dan di situ pakai entah bisa pesawat betulan ditaruh begitu, entah Lukisan. bangunan fisik gitu bisa. Ada kok nanti di gambarku tuh, Pak. Udah itu Jadi terbuat dibunyinya bentuknya fisiknya tuh pesawat. Di dalamnya nanti isinya galerinya Habibie gitu loh. Wah. Ya menghormati kan Batam tuh tanpa Habibie Iya, sebenarnya juga. Betul, Pak, betul. Itu aja, tapi Dialah orang yang teralis pertama. itu enggak. Pada saat itu anaknya Habibie dia bilang, aku nggak bisa Mas, ini lebih ke masyarakat Batam menginginkan nggak? Kalau aku Bener yang juga menginginkan dia. nanti kesannya individu. Oh ini kan bapakmu gini, bapakku gini, nggak Iya, enak itu gitu. juga sih. Pernah sama ngomong begitu, Pak. Jadi tergantung masyarakat Batam sih. Kalau menurut Bapak Bundaran Madani. Ya, Ya kan ada tuh. ya, Bagus gak tuh? enggak. Ini enggak. Sudah kuduga. Sudah kuduga. Itu kabarnya miliaran loh tuh. Ya, Lebih hampir 2 kayak. maaf katanya Mas ya. Aku Nggak tidak usah maaf, Pak. dalam tanda petik ya. Ini hanya menghabiskan Anggaran aja. Ini hanya banjaan. Karena kontennya nggak masuk sama sekali. Kontennya apa yang ditontonkan hanya bermain dengan warna-warni lampu. Masyarakat kita sebenarnya banyak yang tahu. Sangat ada yang tahu, tapi mau ke apa? Mau berkata apa lagi gitu loh. Sama dengan titik-titik misalkan dataran Guamida, maaf ya. Iya, atau langsung Danganong, aja ajar, Pak. Terus ini aduh, Saya ini jodoh aku tuh kan. sebagai seni rupawan ya yang tinggal di Batam. Sebenarnya kalau sedih sangat sedih sih. Padahal banyak seniman yang bisa Banyak. dikaryakan. Sampai lihat Teguh Osentik yang Kalijodo, tempat pelacuran. Dia dikerjakan sculpturnya yang ngerjain Teguh Osentik. Teguh Osentik itu kakak kelasku di asli juga itu. Luar biasa itu. Di mana, Pak? Di mana ulangi, Pak? Kali jodoh. Kalijodo itu kan dulu tempat lokalisasi di Prostitusi. Oke, Jakarta. Kirain jodoh sini. Oke. Dari sini kan jodoh. Maksudnya gitu loh. Ini Tanjung Panton. Tanjung Panton. Maksudnya gini. Kirain ya, Tanjung Pantun. Itu maksudnya. gitu loh. Ya kalau buat sesuatu tuh yang memang bener punya Jangan nanggung karakter, gitu. punya konten yang luar biasa. Pernah kemarin aku waktu itu Pak Yusfa Hendi ya di Spare waktu itu, aku pernah buat sketch patung bener berapa titik aku sketchkan sampai aku cuma mengekspos apa sih Batam tuh waktu itu kota industri ya. Aku cuma bikin, tahu kan roda yang gede itu loh, yang bulat-bulat. Industri kan berhubungannya dengan Gear lah. itu aja satu Gigi titik tarik, tapi gigi tarik. ukurannya segede tingginya mungkin 20 meter apa akan beda gitu loh. Hanya begitu aja, nggak usah terlalu banyak neko-neko gitu. Pernah aku sketch, mungkin sketchnya masih di Despayu, banyak sekali.
Jadi gitulah ya. Batam ya gini lah. Batam nih mana yang banyak lampu itu didatangi orang. Iya. Untuk foto. Emang ini anak dugem. Sebenarnya saya tidak langsung menjawab untuk itu gitu loh. Terkadang aku kan asli Batam ya. Lahir besar kecil semua kat Batam. Aku pun tengok orang-orang itu kampung. Terlalu kampung. Macam tak pernah jumpa lampu kat rumah kan bisa kau pasang depan pintu. Nak air raya kan bisa. Iya. Air raya kau nak pasang bentuk dia gambar burung ke. Maksudnya gini Mas, ini contoh ya, tak potong. Misalkan kita mau mentengahkan tentang gasing ya. Ya gasingnya tuh yang gede tapi yang dimiringkan gitu loh, enggak Betul. gitu. Oh ya ada. Ada. Gitu. Ya. Iya kan? Enggak sederhana tapi BNI. Iya. Betul kan? Cuma sebesar meja ini kan. Nah, maka itu yang ini ditendang aja udah hancur gitu. Tak kemana di mana-mana gasing tuh jarang berdiri. Iya, pasti miring, Malaysia kan? tuh pasti dimiring. Nah, gitu loh. Yang berdiri apa, Mak? Iya. Keadilan. Iya. Aduh. Karena punya saron bengkok. Ke kanan ke kiri punya kawan. Punya kau kanan kiri bengkoknya. Sekarang lagi melipat dia. Nah itulah. Mbak, kita kan pengen narik wisatawan juga kan. Iya. Tapi wisatawan Singapura nengok itu, hah? Apa ini? Iya. Tadi kira tempat duduk. Ganjel pintu loh itu. Kira orang tempat duduk kan? Tong sampah. Tempat duduk manaan, betul. Jangan-jangan gini, Pak. Karena orang Singapura udah biasa lihat yang bagus, dikasih yang jelek. Ya mungkin gitu Mas ya. Nah, terkadang nanti jadi omongan nanti anak-anak orang-orang Batam nih tak terima, wah. Dah dia yang buat, dia diomongin orang tak terima. Nah itu dia, ada penelitian dari London bahwa orang yang mudah tersinggung IQ-nya rendah. Ya. Nah apa tuh mana yang disuruh baca? Museum Gonggong Tanjung Pinang. Oh, Museum Gonggong Tanjung Pinang. Menurut Bapak gimana tuh bentuk bangunan itu? Kalau aku bilang tuh bukan gonggong, itu range. Sorry ya kawan-kawan Tanjung Pinang, itu range. Iya betul. Itu bukan gonggong. Sebenarnya gini nih Mas, kalau Anda lebih cerdas, cerdas, lihatlah Taman Mini Indonesia. Di situ ada keong loh. Keongnya kan bagus banget, di dalam keong baru ada galerinya. Keongnya kan bener gitu loh, bener-bener proporsional, gede banget gitu loh. Taman Mini ada keong mas itu, bagus loh. Kenapa yang gonggong tuh nggak melihat dari situ gitu loh? Tetap, apakah karena anggarannya? Enggak, Pak. Itu surya apa kubisme. Tidak. tetap ke ini. Illuminati. Dugem. Iya, Dugem. Illuminati. Iya, betul juga. Dan sekarang kayaknya udah hancur ya itu ya? Masih ada. Masih. Enggak, pertanyaan Bapak ini hancur belum itu. Ya kita hancur Aku udah enggak pernah ke sana. Karena aku melihat terakhir itu udah agak hancur karena memang dari materialnya nggak menunjang sih. Iya, Pertama itu, semua. kedua agak dipaksakan. Ketiga mungkin mengejar budget anggaran aja. Udah misalkan anggarannya Ya satu M. anggaran sekian yang di Ciko sekian. Ya, Nah, itulah. Ciko. Menurut aku gini sih. Gini wah, Buat sesuatu tuh ajaklah seniman. Iya. Yes. Buat skate park, ajaklah untuk yang main skate-nya. Betul. Dilibatkan lah. Iya. Macam gonggong itu sebetulnya apa sih? Susah tuh tinggal buat pakai semen ya kan? Bikin mal dari apa buat bentuk gonggong, betul gonggong. Ini bentuknya petak gitu. Sebenarnya kalau gonggong itu kalau bisa dibentuk fisik bangunan aja. Ya gitu Pak, saya gitu. Jadi di dalamnya tuh memang ada galerinya, ada tempat untuk istilah panggung terbuka kayak gitu-gitu lah ya. Sama tempat pijit. Pokoknya one stop shopping lah itu. Jadi Bagus. ada juga jual-jual aksesoris gonggong, Iya, siput-siput, apa semua kan? Betul. Tengok coba Prancis cuman tulisan love. Iya. Rame. Yes. Nah, itulah tujuan kita. Masa gasing segede ini aja. Ya betul. Apa sih salah bikin gasing sebesar 20 kali 30 meter? Apa susah deh kan? Bundaran Madani. Siapa yang foto di situ? Enggak iya, cari penyakit. Iya kan, Pak? Macet ya. Maksudnya gitu. Nah, Sekarang tak gini, sekarang ditambah lagi tuh di flyover tuh kan. Taman tahap lagi, taman bersayap-sayap tuh kan. Bagi aku kalau orang ramai ke situ jadi bakal macet, men. ya. Orang itu jalan laju kan. Sebenarnya gini Mas, kalau aku melihat ya, ini kemarin aku sempat ada teman satu tim itu ya mengajukan budget untuk ke Kementerian Pariwisata Jakarta. Jadi ini tak bocorin juga. Ajar. Tak bocorin juga karena aku juga
Jadi membuat konsep, kita ambil dana dari Kementerian Pariwisata Jakarta itu tergantung, bisa pribadi, bisa perorangan, bisa yayasan, bisa kelompok. Kemarin saya ada 3 tahap yang dikerjakan. Satu adalah instalasi art, happening art, itu nanti tempatnya sementara aku mendengar Dang Anom itu kan ada pom bensin kan. Nah, pom bensin itu konsep aku ya ini ya, mudah-mudahan diterima. Aku rehab lagi, aku kembalikan ke masa lalu dia. Jangan dihancurkan, dibuat masa lalu. Artinya gini, pada saat itu tuh mobil motor apa yang di situ? Aku bikin buat. Terus pada saat itu mungkin orangnya manekin ya, patung, tapi bajunya kayak apa? Aku kembalikan lagi. Ini loh, memori. Ini loh, namanya lebih ke heritage ya, heritage art ya. Itu lebih ke instalasi artnya. Betul. Itu boleh mengajukan dana ke Kementerian Jakarta, boleh. Pertamina tuh bisa tuh, Pak. Betul, itu kalau ini advertising Pertamina paling bagus. Bagus itu dikembalikan aja. Itu kan ada 2 ya. Mungkin satu aja nggak apa. Tapi di Ramos seperti itu ada telepon yang umum yang kayak gitu. Yang box di situ ada lambang Pertaminanya masih kuda laut. Masih kuda laut. Masih bintang kan. Itu akan menyatu dengan Dang Anom gitu loh. Maksudnya kan itu sampai dampingan. Itu kan juga lebih bagus gitu loh. Membuka lembaran lama ke hal yang bagus gitu. Orang jadi anak-anak sekarang bisa mengingat gini dulu kayak gini. Sama dengan misalkan kita mengadakan jazz atau konser rock, kita nggak usah perlu ke mall ke ini. Kamu tahu kan pasar jodoh yang hancur-hancuran itu sebagai backgroundnya gitu. Bagus emang itu ya. Itu memang heritage. Pasar jodoh itu bagus banget. Oh, yang di Rubon itu ya? Iya. Itu dijadikan backdrop aja. Di depannya kita panggung rock. Itu keren tuh, Pak. Aku nggak ngerti lah. Yang bagus dihancurin, yang jelek diadain. Bangsat. Oke lah. Kita udah 1 jam nih, Pak. Lama juga ya. Udah 1 jam. Harapan itu tidak. Kita to the point ya. Kita pengen seniman-seniman Batam nih pameran di Singapura. Yes. Di Museum of Art kalau bisa, atau museum-museum kecil di Singapura banyak kan? Gimana tuh caranya tadi? Yang terakhir yang tadi tuh Bapak ulangi lagi, Bapak pertegas lagi. Yang jelas pertama memang kita harus melalui proses tahap kurator. Kuratornya tuh ada. Kedua kita harus menciptakan personal branding diri. Artinya personal branding itu sampai di mana sih hasil karya saya gitu. Sampai di mana sih konsep saya menciptakan lukisan, apakah masih nyontoh, apakah masih istilahnya masih mentah dari sisi warna dan sebagainya. Apakah karena gini Mas, lukisan itu adalah pertama memang konsep, kedua teknik, ketiga tuh material. Material tuh artinya gini, kalau kita menggambar dengan medianya pakai catnya Van Gogh, Rembrandt, hasilnya akan naik dengan kita menggunakan meris yang gambar itu yang seperti anak-anak sekolah itu jauh sekali. Aku menggunakan itu, maka hasilnya bagus. Memang harganya mahal, tapi itu menolong untuk sebuah karya dengan hasil yang bagus. Cat material harus bagus. Kalau material nggak ada konsepnya dikutamain gitu. Betul. Yang paling penting satu, konsisten. Ya ampun, betul. Sarman bagus hari ini. Konsisten itu paling dibutuhkan. Konsisten dengan karyanya. Oke. Jadi untuk bapak-bapak atau semua warga Batam, hargai seni. Ya kan? Karena kalau ada seni nanti bisa muncul perekonomian juga. Kalau ada landmark bagus atau patung bagus, rame dikunjungi orang, bisa jualan, bisa macam-macam. Jadi gitu, jangan meremehkan. Tengok tuh, Welcome to Batam, oke menurut aku. Bisa sampai orang jualan banyak di depan itu untuk foto-foto. Iya, lebih besar daripada Hollywood kabarnya. Nah, mana tahu nanti kita buat lagi baru. Boleh. Patung Sarman kita buat. Bundaran Madani kita robohkan. Welcome to Batam itu diuntungkan dengan tulisan itu yang gede. Betul. Cuma masalahnya area yang jualan itu sebenarnya agak kumuh juga loh. Tapi kalau dia ditata dengan rapi, tapi kemarin padahal di depan wali kota. Kemarin aku terakhir lihat sana sudah mulai agak rapi bersih. Mantap lah, ada kemajuan lah paling nggak Batam ini ya. Gasing mantap. Kalau pergi gasing yang gede lah, jangan. Iya, miring sikit. Menara pisah bisa. Gasing kan bentuknya gini kan.
Nah, dia miring, dia pas yang di bulat dan yang di samping itu. Mana bisa setinggi itu apa yang bisa ya? Iya. Kalau bisa main gasing, Man. Bisa lah, paling gampang main gasing tuh. Sarman kan barangnya kayak gasing, berputar di dalam. Aku kalau di atas berputar aku. Oke lah. Terima kasih buat Pak Hari Makasih berbagi. sama-sama. Waktunya udah Seniman Batam juga jangan menyerah. Tetap semangat. gas terus. Podcast we dukung. Kami Banyak lah. baca buku. Mau baca buku sama nonton YouTube. Nonton YouTube boleh juga Pak, nonton YouTube ya kan, banyak kuliah-kuliah juga. Sebenarnya lebih banyak bertemu dialog seperti ini. Betul. Nah, ini bagus kita face to Saya- face obrolan kan. Obrolan itu bagus sih, karena kita kan manusia tidak bisa sendiri. Jangan pernah tua kayak Pak Hari. Jangan pernah tua. Oke. Hua mana cow? Podcast lah, wah. Yuhu.